Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian ilmu tafsir dan tafsir, Profesor Dr. Muhammad Quraisyab menyampaikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti benarnya. Adapun tafsir adalah produk manusia yang bisa benar dan juga bisa salah. Tafsir diartikan sebagai penjelas dari maksud Allah dalam firman-Nya sesuai dengan kemampuan manusia. Kita tidak bisa menjelaskan secara tuntas dalam segala aspeknya apa yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut. Hal ini dikarenakan kemampuan manusia untuk memahami isi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat terbatas. Al-Quran bisa dimaknai bermacam-macam tergantung dalam konteks penafsiran seseorang. Dan ini juga dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kondisi sosial lingkungan, perkembangan ilmu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam memahami ilmu Al-Quran, Profesor Dr. Quraisyab berbeda dengan ulama klasik. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk atau kitab hidayah, bukan buku tentang sains, sejarah, ataupun filsafat. Ayat-ayat Al-Quran harus dipahami dalam konteks tujuan utamanya, yaitu membimbing manusia menuju kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk itu, ilmu Al-Quran diperlukan sebagai alat, bukan tujuan. Jadi menurutnya, ilmu-ilmu Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasih, mansuh, qiraat, balaghah, dan sebagainya adalah alat bantu untuk kita bisa memahami pesan Al-Quran. Jadi tujuan akhirnya bukan sekedar teori, melainkan bisa menangkap makna, hikmah, dan spiritual yang spirit ayat dalam Al-Quran. Prinsip Profesor Quraisyab selalu menekankan prinsip tawassut atau moderat dalam memahami ilmu Al-Quran. Tidak tekstualis baku, tidak pula liberalis. Beliau menjaga keseimbangan antara pemahaman liberal dan pemahaman tekstual, sehingga tafsirnya banyak diterima oleh kalangan. Sebagai langkah awal menjadi pengajar Al-Quran, maka mengenal dan menghafalkan berbagai definisi yang terkait khusus dengan bidang ilmu Al-Quran dan tafsir adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Oleh karena itu, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam pada kajian tafsir, perlu dijabarkan terlebih dahulu definisi dari kosakata penyusunan, yaitu kaidah dan tafsir secara etimologis dan terminologis. Menurut Profesor Quraisyab, hakikat kaidah tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang bertujuan untuk membantu seorang penafsir menarik makna atau pesan-pesan Al-Quran dan menjelaskannya apa yang muskil dari kandungan ayat-ayatnya. Ketetapan-ketetapan inilah yang menjadi barometer bagi mufassir untuk memahami kandungan dan pesan-pesan Al-Quran yang dalam penerapannya memerlukan kejelian dan kehati-hatian. Apalagi sebagai kaidah yang dijadikan patron itu dapat mengandung pengecualian. Maka dari sini tentunya kejelian dan penguasaan sangatlah dibutuhkan dalam mengaplikasikan kaidah, karena di dalamnya terdapat beragam alternatif yang bahkan sering bertolak belakang. Di antaranya adalah kita mengenal prinsip asli dalam Al-Quran adalah perdamaian. Maka ayat-ayat harb, ayat perang
itu tidak bisa dijadikan dalil asal-asalan untuk memayungi nafsu yang penuh kebencian. Penerapan tafsir tersebut menjadi bukti betapa pentingnya penguasaan kaidah sebelum mencoba menafsirkan Al-Quran. Sebab tanpa penguasaan kaidah yang baik, sangat rawan terjadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan pentafsiran. Apalagi jika hanya berpegang pada terjemah literalnya saja, sebagaimana fenomena yang ada pada akhir-akhir ini, maka mari kita bersama perdalam ilmu keilmuan dan jangan sekali-kali berlagak faham Al-Quran kalau memahaminya saja masih lewat terjemahan. Menurut Profesor Quraisyhab, kekeliruan dalam memahami Al-Quran sering kali muncul karena beberapa sebab yang berkaitan dengan cara manusia memahami teks suci tersebut. Dan kesalahan umum yang paling terjadi dalam memahami ayat secara tekstual tanpa memperhatikan konteks turunnya ayat, sehingga pesan yang bersifat khusus dianggap berlaku universal ataupun sebaliknya. Selain itu, banyak orang yang mengabaikan tujuan utama Al-Quran, yaitu sebagai kitab petunjuk, sehingga lebih sibuk menjadikan sebagai kitab sains, sejarah, ataupun hukum yang kaku. Padahal intinya adalah pesan hidayah dan nilai-nilai moral. Kekeliruan itu juga terjadi ketika seorang tidak memiliki ilmu yang memadai, seperti ilmu bahasa Arab, asbabun nuzul, ulumul Quran atau yang lainnya, sehingga menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan pada terjemahan atau logikanya saja. Di sisi lain, Profesor Quraisyhab juga mengingatkan tentang bahaya menafsirkan Al-Quran dengan membawa kepentingan pribadi, politik, atau ideologi tertentu. Karena itu sama dengan menjadikan Al-Quran tunduk pada hawa nafsu manusia, bukan sebaliknya. Kekeliruan lainnya adalah tidak bisa membedakan mana ayat yang muhkam ataupun musabbih. Hal ini sering membuat orang menafsirkan ayat-ayat samar secara serampangan. Lebih jauh lagi, menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk pada tafsir otoratif para ulama yang menjadi sebab kesalahan serius. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Profesor Quraisyhab, sebab kekeliruan memahami Al-Quran itu terletak pada kurangnya ilmu, sikap parsial, pengapian konteks, serta kecenderungan membawa kepentingan subjektif ke dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.